Allah memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan antara Allah dengan umatnya. Kemah itu disebut suci karena Tuhan Allah yang Maha Kudus atau suci berkenan datang untuk diam dalam kemah buatan manusia. Di kemah itu ada seorang imam yang akan menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Umat tidak boleh melewati pembatas yakni sebuah tabir di ruang kudus. Yang melewati tabir pasti akan mati binasa. Kemah suci terdiri atas 3 bagian. Pertama, ruang Maha Kudus, ini menjadi inti dari kemah suci, letaknya ada di tengah-tengah atau di pusat kemah. Kedua, bagian depan dari ruang Maha Kudus, terdapat ruang kudus. Ruang Maha Kudus dan ruang kudus berada dalam satu bangunan tenda. Lalu bagian ketiga adalah bagian pelataran atau halaman yang ada di depan tenda ruang kudus dan Maha Kudus. Di pelataran inilah biasanya umat berkumpul, karena umat tidak bisa masuk di dalam tenda ruang kudus apalagi Maha Kudus. Ada aturan yang sangat ketat ketika membangun kemah ini dan juga ketika digunakan. Ini memberi tanda tentang kekudusan Allah yang memang harus dijaga dan sama sekali tidak boleh dilanggar, tidak boleh ada kesalahan. Semuanya harus tepat, bersih, suci dan kudus. Imamlah yang boleh datang mendekat dan mendengar lalu berbicara membawa firman Allah kepada umat. Di kemah suci ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di ruang kudus hanya imam yang boleh masuk dan harus menguduskan diri lebih dulu. Kalau tidak mereka akan mati jika masuk ruang kudus apalagi ruang paling dalam yakni ruang Maha Kudus. Di dalam ruang ini terdapat tempat tabut Tuhan ada, yakni tabut yang berisi 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Hanya imam besar yang boleh masuk dan hanya menurut peraturan Tuhan, yaitu setahun sekali. Ruang Maha Kudus adalah tempat Tuhan Allah yang dahsyat seperti saat Ia hadir di Gunung Sinai. Pembangunan pembuatan kemah ini semuanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Musa dalam membangun sesuai rancangan atau desain dari Tuhan, membuat kemudian Allah berkenan masuk dan tinggal dalam kemah ini. Begitu amat detail Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah ini sebagai pertanda betapa amat kudus tempat ini. Sesungguhnya Tuhan tidak dapat tinggal dalam buatan tangan manusia, tetapi karena manusia berhasil membangun sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Tuhan, maka kemudian Allah berkenan atasnya. Sesungguhnya kemah pembatas ruang kudus dan Maha Kudus adalah sebuah tabir, yang pada saat kematian Yesus di kayu salib tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah yang telah membuka jalan masuk bagi kita kepada Allah, yakni membuka tabir yaitu dirinya sendiri dengan pengorbanannya di salib bagi dosa manusia. Ketika Musa mendirikan kemah itu, maka Allah memerintahkan agar dibuatkan 3 jenis kain tabir untuk menjadi batas. Pertama, tirai pintu gerbang pelataran. Kedua, kain tenda untuk penutup bagian terdalam dari kemah suci. Dan ketiga, tabir pembatas ruang kudus dan Maha Kudus. Semua kain tabir ini dibuat khusus yaitu dari 4 jenis benang atau kain, yaitu kain pintal lenan halus berwarna putih, kain ungu tua, kain ungu muda dan terakhir kain merah kermisi. 4 kain ini juga menjadi bahan dasar dari pakaian jabatan imam, yaitu baju efod. Karena Yesus, maka sekarang kita dapat sampai kepada Bapa dan tidak binasa karena Yesus telah membuat kita menjadi kudus dalam darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dengan jelas disebutkan bahwa Yesus adalah jaminan keselamatan yang membuka jalan melewati tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi gambaran kemah suci dalam perjanjian Allah sesungguhnya ada prototipe dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Imam Besar Agung dan Kurban sempurna untuk dosa manusia, sekali untuk selama-lamanya. Diskusi penelaahan Alkitab. 1. Mengapa kemah suci dibuat 3 bagian, yakni pelataran, ruang kudus dan ruang Maha Kudus? Atas perintah siapa? 2. Mengapa harus ada pembatas tabir yang memisahkan ke ruang Maha Kudus? 3. Jadi jelaslah semua manusia telah lahir dalam dosa, dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri di hadapan kekudusan Tuhan Allah, sehingga hanya Tuhanlah yang dapat membuat jalannya menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Bagaimanakah Yesus telah menjadi jalan itu?